Bisa kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Sudah mas, sudah mas, sudah mas. Sudah ya? Ya, di sini kan kemarin dimintai tolong ya untuk bagikan itu sharing-sharing lah untuk materi teknik reaksi kimia 2 ya. Di sini tak lihat itu teknik reaksi kimia 2 ini tentang bab 4 ya. Iya bab 4. Non catalytic system. Kemarin aku lihat apa ini soal-soalnya ini. Ini kan dari 2017. Langsung dibahas ya, mulai dari ada 4 soal ya di sini kemarin. Sebenarnya aku agak kayak lupa sih, tapi coba tak bahas ya. Sudah siap semua kan ini ya? Sudah mas. Yes. Di sini kan untuk yang pertama ini itu di chapter 26 kalau nggak salah. Itu desain reaktornya untuk reaksi fluid solid atau gas solid. Nah, di sini kan diminta itu partikel baton piritnya ya. Itu ukurannya nggak seragam. Ada ukuran 1 mm sama 2 mm. Nah, komposisinya sama, berarti fraksinya sama, yaitu 50% 50%. Yaitu di sini dioksidasi dalam reaktor mixed flow ya. Terus diketahui juga kinetikanya dikendalikan reaksi kimia. Nah, di sini juga diketahui kalau misal untuk mencapai reaksi sempurna itu untuk partikel yang 1 mm itu waktunya 10 menit. Atau tahunnya untuk R, kita anggap R1 ya, R1 RI atau R1 itu 1 mm itu tahunnya 10 menit. Kemudian yang diminta itu untuk di soal pertama ini hitung konversi pada waktu proses mencapai 20 menit atau TP-nya 20 menit TP ini. T plug waktu untuk di reaktor plug flow. Ini kan ini mix flow ya. T double action sih. Yang T plug itu yang ini di nomor 2. Nah, di sini pertama kita harus tahu dulu waktu untuk mencapai reaksi sempurna masing-masing dari apa ini? Tiap ukuran partikel. Nah, di sini kan partikelnya nggak seragam atau berbeda. Jadi ada rumus tersendiri itu menggunakan persamaan 17 di chapter 26. Nah, ini untuk persamaannya bisa dilihat sendiri di buku Levenspiel ya. Nah, di sini yang diperlukan yaitu T tau untuk tiap ukuran ukuran partikel dan T rata-ratanya atau waktu untuk reaksinya yaitu 20 menit tadi ditanyakan. Nah, ini untuk apa ini? Reaktan yang tidak bereaksi atau 1 min XB double aksen ya. XB double aksen itu sama dengan sigma RM dan seterusnya, ini mengikuti persamaan. Nah, di sini karena ada 2 partikel maka ini kan sama dengan soalnya kan nggak seragam, jadi harus di rata-rata ya. Itu dijumlah dulu. Ini kan XB ratanya itu dijumlah, rumusnya seperti ini. Nah, untuk di sini kan yang di bagian FRI per F ini itu fraksinya. Fraksinya itu kan karena tadi komposisinya sama itu jadi di ukuran partikel 1 mm itu 0,5, untuk di ukuran 2 mm itu 0,5. Nah, untuk seperempat dan sebagainya ini sudah dari persamaan ya. Nah, di sini kan tau RI-nya itu sudah diketahui untuk yang apa ini? Untuk yang partikel berukuran 1 mm nanti dibagi dengan tau rata-rata. Nah, untuk yang tau yang 2 mm kan belum diketahui kapan dia untuk yang partikel 2 mm ini bereaksi dengan sempurna. Itu waktunya kapan? Nah, itu kita pakai kemarin setahu saya itu pakai ini
persamaan di mana ya? Ini. Kelihatan nggak mana ya? Si. Kalau reaksi itu kan reaksi kimia yang mengendalikan. Nah ini, kelihatan nggak? Suara saya kedengaran ya? Kelihatan kan? Kelihatan Mas, kelihatan. Ya ini. Nah untuk reaksi kimia yang mengendalikan itu pakai persamaan dari chapter 25 persamaan 38, yaitu tau-nya itu sebanding dengan R. Nah di sini kan kemarin itu, nah ini kan kelipatannya ya. Kalau misal 1 mm aja, tau-nya 10 menit, berarti kalau 2 mm berarti tau-nya 20 menit karena sebanding. Sama kayak mana ya? Clear. Sama kayak soal ini. Mana ya? Nah ini kan. Ini kan sama ya. Kalau untuk diameternya 50 mikron ya. Itu waktunya 5 menit. Berarti kalau 110, 200 berarti 20 kelipatannya. Karena sebanding itu tadi. Nah, dari situ kan sudah tahu ini karena reaksi kimia yang mengendalikan. Kalau misal difusi yang mengendalikan beda lagi, yaitu tau sebanding dengan kuadrat dari jaraknya. Mana tadi? Nah ini ya, kalau misal S layernya itu, kalau S layer difusinya itu yang mengontrol itu tau-nya sebanding dengan jarak kuadrat dari jaraknya. Kuadrat dari jari-jarinya. Nah ini setiap partikel tau-nya sudah diketahui, terus T untuk waktu reaksinya atau resident time-nya sudah diketahui, nanti tinggal kita hitung. Nah di sini di sebelah kiri untuk partikel yang 1 mm dapatnya 0,1125 itu dikali 0,5, ini fraksinya 0,5, terus dijumlah dapatnya 0,15625. Nah ini yang dimaksud 0,125 ini bukan konversinya, tetapi yang tidak terkonversi atau yang tidak bereaksi, sisanya yang tidak bereaksi itu dapatnya 15,625%. Berarti kalau misal yang tidak bereaksinya 15,625%, berarti bisa diketahui konversinya pada reaktor mixed flow tersebut, yaitu XB rata-ratanya yaitu 84,375. Itu untuk reaktor mixed flow, waktunya 20 menit waktu residence time. Mungkin dari sini ada yang tanyakan atau jawabannya beda, mungkin bisa saling koreksi. Duh, Mas, bukannya waktu tinggal itu 15 menit ya, Mas, sesuai literatur? Apa? Yang mana? 15 menit itu apa, Mas? Ya, gimana? Suaranya agak yang tadi 20 menit itu apa, Mas? Ya 20 menit. Ini dah 20 menit dah. Yang mana? T double aksen dah. T rata-rata dah. Iya. Oh, itu. Oke, Mas. Ini dari persamaan. Dari soal. Kan diminta pada waktu 20 menit itu konversinya berapa. Kayak misal di plug flow itu ini loh. Misal residence time-nya itu mana soalnya? Nah, misal untuk waktu 8 menit itu berapa? Jadi kan yang ini kan plug, berarti TP, T plug-nya ini, T plug 8 menit. Kalau yang di mix flow itu T rata-rata. Ini T rata-rata ini. Rata-rata residence time. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ya ini pakai ini. Tadi kan dimintanya untuk 20 menit ya, 20 menit reaksinya. Berarti ya yang bawahnya 20 menit. Yang bawah 20 menit. Oh, baik, Mas. Misalnya ini, kayak ini kan T rata-ratanya kan 10 menit. Dari apa ini? Dari rate-nya kan ada tau, rate-nya kan 1 kg atau 1000 gram per menit. Terus bednya sendiri kan 10 kg kapasitasnya. Berarti kan W per V dibagikan dapat
T reaksinya di dalam reaktor itu kan 10 menit. Nah, ini 10 menit itu jadi T rata-ratanya. Mana T rata-rata ini? Yang di bawah-bawah ini. Yang di bawah ini. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Mungkin ada yang tanyakan lagi atau masih bingung? Setahu saya ya, ngerjainnya kemarin seperti ini kok. Mungkin ada yang jawabannya lain. Yang ini nanti di-share lah Mas jawabannya. Ya, ya Pak. Nanti untuk PDF-nya yang pekerjaannya ini di-share lah Mas. Loh, belum di-share lah. Tadi kan sudah tak kirim itu sih. Oh, tak pikir sudah di-share. Tadi sudah tak kirim sama temanmu Aprilia ya. Tak suruh. Iya, Mas. Ini Ya mau tadi tak kayak share. ya. Maksudku tadi ya dikirim anak-anak supaya bisa lihat gitu. Sekalian direferensi, maksudnya gitu. Ya kirim aja gak apa-apa. Biar sekalian mungkin ada yang mau ngoreksi atau gimana, mungkin ada salah hitung lah. Gimana? Sudah paham atau ada yang mau tanyakan lagi? Waduh, kalau saya nggak tahu ya Mas, Pak Edi nggak pernah ngajar di kelas saya ya. Wah, masa nggak pernah ngajar? Bentrok sama jamnya teknik energi Mas, jadi nggak pernah ngajar. Hari apa itu? Selasa dah? Atau Senin? Iya, jadi setiap kali jam ngajarnya itu ya wis dia ngajar teknik energi. Setelah UTS nggak pernah ketemu Mas. Terus ini ketemu Pak Edi. Yes, disyukuri lah, yes, gimana yes, belajar. Kalau gitu ya, yes, kalau nggak baca sendiri ya diskusi sama teman-teman aja biar sama-sama paham. Mungkin ada yang pernah diajari di kelasnya oleh Pak Edi, saling sharing. Gimana, ada yang mau tanyakan lagi atau lanjut ke soal 2? Ya mungkin bisa dilanjut Mas. Lanjut aja ya. Di soal 2 ini bedanya itu, ini untuk datanya sama, bedanya itu kalau misal diganti plug flow bagaimana. Ganti plug flow bagaimana konversinya untuk 20 menit. Jadi sama-sama konversinya 20 menit, terus tapi diganti reaktor plug flow. Nah, terus ditambah lagi juga menghitung untuk konversi sempurna sendiri. Dan juga yang B konversi 90%. Nah, di sini konversi sempurna kan berarti tidak ada yang tersisa ya, atau yang tidak bereaksi, atau 1 min X B aksen ini, B aksen ya. B rata-rata ini ya. 1 min B rata-rata X B rata-rata ini sama dengan 0. Karena kalau misal konversinya sempurna kan berarti tidak ada yang sisa ya. Tidak ada yang tak terkonversi. Berarti nanti 0. Nah, ini juga sama untuk apa ini? Partikelnya itu beda ukuran. Berarti persamaannya juga beda. Yaitu pakai ini persamaan 2 di chapter 26. Nah, di chapter 26 ini juga pakai XB rata-rata ya, XB rata-rata. Ini dijumlah semua antara tiap fraksinya ya, tiap partikelnya nanti dijumlah. Nah, di sini juga kan diketahui untuk reaksi kimia yang mengendalikan. Berarti kalau reaksi kimia yang mengendalikan itu pakai persamaan 25.23. Nah, ini di buku Octave Levenspiel ada pakai persamaan ini, beda lagi dari mix flow ya. Nah, untuk tonnya tadi kan sama, untuk apa ini? Untuk penentuan tadi kan yang diketahui kan ini yang apa 1 mm ini tonnya kan 10 menit untuk mencapai waktu untuk mencapai konversi sempurna itu 10 menit.
Sedangkan yang 2 mm nggak diketahui. Jadi kita pakai persamaan di ini ya. Sebandingan dari persamaan 38 di chapter 25 itu karena reaksi kimia yang mengendalikan, jadi tonnya sebanding dengan jari-jari dari solidnya itu. Jadi ini kan diketahui. Terus untuk mencapai konversi sempurna, XS-nya sama dengan 1 atau 1 min X rata-ratanya 0. Jadi di sini kan 0. Kenapa di sini 0? Karena di sini kan sudah untuk yang 10 menit ke atas kan sudah sudah bereaksi semua ya. Jadi kan bilangnya kan 10 menit sudah bereaksi semua. Berarti 0 itu karena tidak dimasukkan ke perhitungan. Karena apa ya? Karena sudah dianggap habis, itu nggak dimasukkan ke hitungan. Jadi yang masih bereaksi itu yang kedua, yaitu nanti kita cari didapatkan. Yang kita cari itu waktu untuk yang 20 menit itu tadi ya. Waktu untuk mencapai konversi sempurna, TP-nya atau T plug di waktu di reaktor plug flow-nya itu dapatnya 20 menit. Yaitu dari persamaan ini tadi. Ya, ini persamaan tadi ini untuk satu partikel. Satu ukuran partikel. Kalau 2 berarti ada 2. Ada 2 kiri sama kanan. Karena kirinya sudah habis tadi, dianggap 0, tinggal yang kanan. Kan 10 menit ke atas kan, pasti reaksinya 10 menit ke atas, jadi 10 menitnya sudah habis, dianggap 0. Terus tinggal yang sebelah kanan kan belum habis. Nah, dicari untuk yang sampai sempurna itu jadi 1 min TP per tau. Tau untuk R jari-jari yang partikel kedua, yaitu 20 menit tadi. Didapat dari kesebandingan yang tadi ya, di persamaan 38 chapter 25. Dapatnya TP-nya atau T-plug-nya 20. Nah, sekarang enggak 100%. Yang B itu waktu untuk mencapai konversi 90. Nah, perhitungannya itu sama. Yang ini 0,5 ini fraksi ya. Di sini ini sebenarnya ada mana? Di sini ada fraksi mana ya? Dari persamaan nah ini di sini sebenarnya di sebelah kanan ini ada fraksi. Fraksi itu dari komposisi bahannya itu tadi kan, bahannya kan dalam 1 feet itu kan ada 0,5 sama 0,5 tadi. Nah ini kenapa? Jadi di sini 0,5, yang kiri kan sudah dianggap habis. Nah ini. Nah karena tadi kan 90%. Kalau misal konversi 90% kan berarti 0,9. Kalau 0,9 berarti kan yang tidak bereaksi atau 1 min X B rata-ratanya 0,1. Nah, karena yang tidak bereaksi sisanya yaitu 10% atau 0,1 dimasukkan ke perhitungan. Di sini kan fraksi 0,5. Ini dipindah ruas ke kiri, jadi 0,1 dibagi 0,5 itu jadi 0,2. 0,2 ya. Terus habis itu mencari TP-nya. Waktu untuk reaksi di reaktor plug flow dengan konversi 90%. Didapatkan itu ini kan pangkat 3 ya. Jadi untuk menghilangkan pangkatnya jadi di akar pangkat 3 yang di sebelah kiri seperti biasa. Dapat 0,5848, terus dicari TP-nya, dapatnya 8,304. Nah, maksudnya 8,34 plus 10 ini tadi kan yang di partikel pertama kan sudah habis waktunya itu 10 menit. Yang sudah habis ini waktunya 10 menit. Jadi hasil kali 0,4152 dikali 20 menit itu hasilnya 8,304 menit. Ini untuk partikel yang 2 mm. Nah, sedangkan partikel 1 mm itu kan sudah bereaksi habis sempurna. Itu 10 menit. Jadi yang nggak habis sempurna itu yang di partikel 2 mm. Kenapa? Karena kan tadi kan partikel yang kecil habis dulu.
Terus yang partikel kedua nggak habis sempurna, berarti sisa 10%. Nah, itu ternyata waktunya kalau di total itu 10 ditambah 10 dari partikel ukuran 1 mm ditambah 8,304 dari partikel ukuran 2 mm itu dapatkan 18,304 menit. Mungkin dari sini ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Ada yang tanyakan? Nah? Halo? Mana ini? Suara saya kedengaran nggak? Dengar. Dengar Termasuk jelas atau? sama suara musiknya, tentu. Masih dengar kan? Atau gimana? Masih. Ya. Yes. Gimana? Ada yang masih bingung atau mau tanyakan atau mau koreksi? Mungkin ada yang kok kayak gini, Mas? Jadi penggunaan persamaan ini dilihat dari itu ya, dari reaktor yang digunakan dan keseragaman partikel. Jadi di sini tuh di chapter 26 ini reaktornya itu ada dua, mixed flow sama plug flow. Nah, terus di setiap reaktor itu dibagi dua lagi. Bagi dua lagi yaitu partikelnya itu seragam atau enggak. Partikelnya itu ukurannya setiap partikel itu sama atau ada yang beda, kayak tadi misal 1 mm, satunya 2 mm. Nah, kalau misal sama itu langsung mana tadi? Nah, kalau misal langsung itu ini nggak pakai rata-rata. Mana tadi? Nggak pakai di sigma. Itu penggunaannya kita tahu dari mana, Mas? Waktu nggak pakai sigma dan pakai sigma. Nah, itu dilihat dari ini apa soalnya kan lihat apa partikelmu itu ukurannya diketahuinya 1 mm atau misal diketahui ukuran partikel ditulis ya di situ cuma 1 mm, berarti ya itu seragam. Kalau misalnya ada kayak gini ya di soal tadi kan 1 mm dan 2 mm, berarti kan ada dua partikel ada dua partikel dengan ukuran yang berbeda. Berarti kan nggak seragam, itu pakai campuran ini, pakai rumus yang campuran atau mixture-nya ini. Itu beda. Terus di setiap ini juga beda persamaannya. Dari tau-nya itu dilihat dari apa ini? Yang mengendalikan. Kan ada 3 toh. Di bab sebelumnya itu ada yang S layer, terus difusi, true gas itu, sama yang satunya reaksi kimia yang mengendalikan. Nah, itu setiap kondisi yang mengendalikan itu beda, taunya itu beda. Jadi dilihat dulu soalnya. Kalau misal udah tahu soalnya, baru bisa ditentukan mana pakai reaktor mana atau pakai persamaan yang mana, itu dilihat dari soalnya. Jadi di sini yang penting sih yaitu lihat soalnya dulu, baru bisa menentukan mau pakai persamaan yang mana. Kenapa kok pakai persamaan ini? Itu karena misal partikelnya beda ukurannya, berarti pakai yang mana. Kalau mixed flow pakai partikel yang ukurannya beda, itu pakai persamaan mana. Terus untuk taunya untuk waktu untuk konversi sempurna itu, kalau misal reaksi kimia yang mengendalikan itu pakai yang mana, itu ada, bisa dibaca di Levenspiel. Nah, ini kan di bab sebelumnya, chapter sebelumnya, chapter 25, persamaan 38 itu ada. Kalau misal reaksi kimia itu ini tau sebanding dengan jari-jarinya dari partikel ya. Kalau nggak ditanya kan lanjut ke itu lagi ya, ke soal ketiga.
Nah, soal ketiga ini sebenarnya ada di problem. Cuma bedanya ini kalau di problem itu difusi yang mengendalikan. Kalau di soalnya Pak Edi ini itu reaksi kimia yang mengendalikan. Mana ya? Di bab sebelumnya. Nah ini yang tadi ya. Ini kelihatan kan? Nah ini hubungannya antara T atau taunya itu dengan jari-jari partikel. Jadi dilihat dari sini kan, yang persamaan reaksi kimia kan persamaan 38. Chapter 25, ini chapter 25. Ini untuk mengetahui taunya itu. Konversinya, untuk konversi waktu konversi tiap partikel, tiap kondisi resistannya. Mana ya untuk soal 3? Contoh soal 3. Nah ini ya, soal 3 hampir sama dengan ini. Problem 25.4 cuma di sini kan dia itu S layer ya, difusi yang apa? Yang mengendalikan. Nah, untuk di soalnya Pak Edi ini di soal apa ini? WAS. Itu yang mengendalikan itu reaksi kimia. Nah, di sini kan diketahui bolanya bentuk bola pejal atau spherical, terus diameternya diketahui 5 mm, terus molar density atau rho B-nya itu 0,05 gram per mililiter. Terus prosesnya itu suhunya 700 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Di sini ada kata-kata ini ya, yang perlu diperhatikan itu menggunakan oksigen murni, berarti 100%. Nanti soalnya dibuat menghitung CA-nya atau konsentrasi awal dari gas. Nah, setelah di sini kan diketahui reaksi permukaan yang berperan. Kemudian yang ditanyakan konversi sempurna yang terjadi. Nah, di sini karena spherical ya. Kalau nggak salah di sini itu yang apa ini? Nah, ini loh yang mengikuti shrinking core model. Nah, terus untuk yang difusinya itu yang di soal ini diabaikan, jadi kita menghitung cuma untuk tau yang waktu untuk reaksi yang dengan apa? Dengan reaksi kimia yang mengendalikan. Nah, kalau misalnya reaksi kimia itu menggunakan mana ya? Partikel difference. Nah ini kalau misal reaksi kimia yang mengendalikan atau mengontrol itu pakai persamaan jadinya yaitu ini. Jadi setelah turunkan dan lain sebagainya itu dapatnya di persamaan 22. Nanti ini yang kita gunakan. Jadi kapan kita pakai persamaan ini, yaitu saat diketahui bahwa di reaksi tersebut yang mengendalikan reaksi kimia, berarti pakai persamaan ini. Untuk waktu reaksi sebenarnya persamaannya di atas. Nah, untuk waktu reaksinya sempurna berarti kan RC-nya itu 0. RC-nya 0 diganti 0 jadinya R aja atau jari-jari partikelnya aja. Nah, di sini sudah ketahui ya, diameternya itu 5 mm, terus jari-jarinya berarti 2,5 mm. Nah, ini saya coba samakan satuannya semua biar nggak bingung, jadinya 0,25 cm. Nah, untuk densitasnya itu molar density-nya dapat 0,05 atau sama dengan 50 gram mol per liter. Nah, ini sebenarnya di sini tuh untuk mengerjakan nomor 3 ini aku agak bingung, soalnya yang bingung itu konstanta kecepatan reaksinya nggak diketahui. Harusnya diketahui. Soalnya kalau misalnya nggak ketahui, aku juga bingung cara menghitung pakai persamaannya itu masih kurang tahu. Jadi ini yang 2 cm per second ini saya ambil diketahui dari soal di sini. Jadi anggap aja apa ya?
Aku nggak tahu apa cara ngerjainnya yang untuk menghitungkannya sendiri kan double action harus dihitung dulu itu kecepatan reaksi. Nah karena nggak tahu jadi saya ambil yang sama dengan soal saya ambil dengan soal yang sama di ini. Diketahui double action ini kan 2 cm per second. Nah saya ambil dari sini. Soalnya di sini aja diketahui. Nah di soalnya Pak Edi itu nggak diketahui. Nah bingungnya cara nyari konstanta kecepatan reaksinya ini gimana? Nah, itu daripada nggak bisa dihitung, jadi kita ambil dari apa ini? Dari bukunya Levenspiel itu dari soal yang sama, yang hampir sama. Nah, terus untuk temperaturnya yaitu 700 derajat Celcius, yaitu 973 Kelvin ini diubah ke Kelvin semua. Ini untuk data tekanan, karena ada tekanan ada apa ini? Suhu, ada air kuadrat atau konstanta gas idealnya, tetapan gas idealnya. Nah, terus setelah dapat ada 3 data ini digunakan untuk menghitung CA dulu. Mana tadi? Nah ini. Tadi kan untuk menghitung ini kan ini pakai persamaan 21 atau 22 karena reaksi kimia yang mengendalikan. Nah, di sini kan data rho B sudah diketahui. Terus jari-jari sudah diketahui, terus B-nya sendiri ini dari mana ini? Nah ini kan, ini ada B ya. B itu sendiri itu dari di awal-awal mana tadi? B itu konstanta atau koefisiennya reaksinya mana ya? Nah ini misal ada reaksi ya. B itu yang bagian depannya kayak koefisiennya itu. Di sini kan reaksinya kan 2ZNS plus 3O2 jadi 2ZNO plus 2SO2. Nah, B ini itu koefisiennya yang solid. Di sini kan di Levenspiel itu koefisiennya yang solid, itu dianggap B. Nilai koefisien yang solid. Nah, dapat B-nya. Mana B-nya sudah tahu, R-nya sudah tahu, terus densitas bendanya atau densitas zat B-nya sudah tahu. Yang tidak diketahui yaitu K double action sama CAG. Nah, ini K double action tadi yang saya bilangkan ya. Itu sebenarnya itu harusnya diketahui data karena Pak Edi itu di data di soalnya itu nggak ada, nah itu bingung kan. Saya juga nggak tahu cara ngitungnya. Jadi saya ambil dari soal yang sama yang di Levenspiel, terus yang CAG-nya itu dihitung pakai persamaan gas ideal. Jadi kan diketahui P, R sama T. Nah itu kita anggap gas ideal. Kan ini kan menghitung konsentrasi gas mula-mula atau CA-nya gas. Rumusnya kan PV-nRT. Konsentrasi kan sama dengan mol per volume. Nah ini dibalik, mol per volume sama dengan berarti pindah ruas P per RT sama dengan CAG. Ini gas yang dimaksud yaitu gas oksigen. Nah ini terus P-nya nanti kan tahu tekanannya operasinya di reaktor itu 1 atm, terus suhunya 973 Kelvin, pakai tetapan gas idealnya 0,082, dapatkan konsentrasi gasnya itu 0,0125. Nah ini untuk 100 O2 tadi kan bilangnya oksigen murni. Kalau misal 8% oksigen berarti hasilnya ini dikali 0,08. Kan 8% berarti 0,08. Karena ini tadi oksigen murni berarti oksigennya benar-benar murni 100%, berarti ini benar-benar langsung oksigen. Nah, data CAG sudah tahu, K double action sudah tahu, tinggal dihitung, didapatkan ini ya sudah saya samakan apa ini satuannya semua, didapatkan 250 sekon atau 4 menit 10 detik. Jadi untuk mencapai reaksi sempurna di soal ini untuk dengan reaksi kimia yang mengendalikan itu dapatnya butuh waktu 4 menit 10 detik. Mungkin ada yang tanyakan?
Atau ada yang belum jelas? Gimana? Suara saya kedengaran nggak? Dengar Mas, jelas kok. Oke, oke. Untuk yang di soal 3 ini kan di chapter 25. Nah, yang perlu diperhatikan itu modelnya ini kan ada dua, ada shrinking core, ada sama satunya PCM nggak salah. SCM atau satunya PCM. Ini kan SCM, ada yang satunya PCM nggak salah. Nah, ini kan di shrinking core ini nanti mungkin bisa dibaca lagi ya. Nah, di shrinking core ini ada 3. Nah, ini ya. Jadi ada 3 yang di sini mengendalikan, itu ada yang difusi gas. Jadi gas filmnya itu difusi gas filmnya itu yang mengendalikan. Terus yang kedua itu reaksi kimia. Sebelum reaksi kimia itu S layernya yang mengendalikan. Terus yang satunya mana? Reaksi kimia. Jadi ada 3. Kalau misal semuanya diperhitungkan berarti menghitung waktu untuk tiap reaksi. Jadi reaksi kimia yang mengendalikan dihitung waktunya berapa, terus untuk difusi gas dihitung waktunya berapa, untuk S layer dihitung waktunya berapa. Nanti totalnya itu ada kok. Nah, ini kan shrinking spherical. Nah, kalau misal di difusi berarti harus tahu ini konstanta difusivitasnya itu. Kalau misal reaksi kimia yang mengendalikan berarti harus tahu K double aksennya atau konstanta kecepatan reaksinya. Nah, ini kalau misal jadi kan waktu totalnya itu berarti di filmnya sendiri dihitung waktunya, terus di S-nya sendiri dihitung waktunya, terus di reaksi kimia dihitung waktunya semua. Nah, ini persamaannya sudah ada di mana? Di chapter 25. Chapter 25 ini. Nah, tadi kan di sini ya, lihat kelihatan ya. Ini kan spare, tadi kan bentuknya bola, berarti spare. Ya, spare. Terus tadi kan diminta tonya, to berarti pakai persamaan ini sama dengan yang tadi yang di persamaan 22. Kalau misal totalnya berarti ini. Total misal disuruh ngitung semua ya. Di filmnya dihitung, di S-nya dihitung, reaksi kimianya dihitung, yang mengendalikan semua dihitung. Jadi dilihat dulu. Sama kayak apa? Sama kayak di chapter 26. Jadi untuk menentukan persamaannya itu dilihat dulu mana yang mengendalikan. Kalau misalnya reaksi kimia mengendalikan, yang lain diabaikan, berarti yang dihitung cuma reaksi kimia. Nah, persamaannya ya mengikuti persamaan yang 22 tadi. Nanti kalau misal difusi yang mengendalikan aja, reaksi kimia nggak mengendalikan, berarti yang dihitung difusi aja. Itu persamaannya beda lagi. Nah, ini kan persamaannya. Kalau misal reaksi kimia itu pakai K double aksen. Kalau persamaan yang difusi itu pakai Kg atau perpindahan masanya untuk gas. Mungkin dari soal 3 itu ada yang mau ditanyakan dah atau masih bingung? Kalau misalnya nggak ada yang tanyakan, saya lanjut ke soal keempat ya. Soal keempat ya apa? Chapter 24. Nah, ini soal 24 itu chapter 24 kalau nggak salah. Nah, ini jadi di sini perpindahan massa ya, mass transfer.
Nah, lagi. Nah, nah di pertanyaan nomor 4 ini itu diminta untuk menurunkan polutan gas amonia dari 0,2 menjadi 0,05 atau sesuai dengan ambang batas. Nah, di sini itu dia pakai soalnya pakai zat B untuk membantu mengurangi kadar tadi 0,1 mol per liter. Nah, itu untuk data-datanya sudah diketahui. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu rancangan dari fixed bed ini tingginya berapa untuk bisa menghilangkan mengurangi dari 0,2 ke 0,05 ini rancangannya harus berapa meter tingginya dengan menggunakan zat B yang 0,1 mol. Nah, di sini kan kita catat dulu datanya, terus disesuaikan satuannya. Nah, ini gambarnya ngikutin ya. Jadi di sini sebenarnya di soalnya Pak Edi ini sama dengan soal ini, contoh soal 24.3 yang low concentration. Itu karena fitnya kan ini kan 32 aja dianggap low, berarti ini 0,1 tambah low ya, tambah kecil konsentrasinya. Nah, di sini yang di sebelah kiri yaitu mana lagi? Konsentrasi A. Waduh. Nah, di sini kan dia itu pakai absorber tapi pakai ada reaksinya. Nah, dia pakai yang di soal ini pakai yang low concentration. Nah, kita gambar dulu ya sesuai ini. Nah, di sini yang kiri kan tekanannya 50 Pascal sama 200 Pascal. Nah, itu dari konsentrasinya ini. Itu 0,2 sama dengan 200 Pascal, terus 0,05 50 Pascal. Nah, ini sebenarnya jujur aja aku nggak tahu kenapa kok hubungannya yang apa ini Pascal sama konsentrasi ini, tapi tak lihat dari soal-soalnya ya, dari polanya itu mana tadi ya. Yang pertama-tama ini kan ini dia pakai 1 bar 10⁵ itu pakai air. Nah, ini ya dia direduksi dari 0,1% itu aja 100 Pascal menjadi 0,02 itu 20 Pascal. Berarti kalau di sini 0,2 berarti 200 Pascal. Kalau 0,05 berarti 50 Pascal. Nah, ini kan dia pakai air. Nah, kalau di soalnya Pak Edi pakai zat B dengan konsentrasinya yang rendah yaitu 0,1 mol. Nah, tekanan operasinya kan 1 atm. Itu dianggap didefinisikan sebagai P-nya. Nanti misal kalau di persamaan ada tulisannya P itu artinya tekanan total. Tekanan total dari setiap parsial. Kan tekanan parsialnya semua itu di total nanti sama dengan tekanan di reaktornya itu 1 atm P-nya. Nah, di sini itu nanti sebelum menghitung tinggi fixed bed itu nanti kan kita harus tahu bentuk reaksinya yang terjadi di tiap apa ini, di tiap bagian kolomnya, di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, di bagian atas dan di bagian bawah itu harus tahu konsentrasi tiap-tiap di titik ini ya. Kalau di atas kan sudah tahu 0,1 mol. Nah, di bawahnya kan ini kan kalau di absorber kan konsentrasinya berkurang. Berkurangnya kan nggak tahu. Nah, ini kita hitung dulu. Kita hitung dulu itu pakai tahap yang satu. Tahap satu yaitu pakai neraca masanya. Dan neraca masanya itu menggunakan persamaan 4. Jadi di persamaan Evansville persamaan 4 ya ini. Jadi kita bisa tahu setiap titik dari dengan neraca massa tersebut kita bisa tahu setiap titik di titik ini itu berapa. Nah, kita cari ini ya. Ini bersama-sama.
Perhatikan kan ya, PA3 atau tekanan di titik 3 ini dikurangi tekanan titik 1 ya, atau delta P-nya terus sama dengan FL atau apa ini, kecepatan rate-nya ya, feed masuknya yang liquid per cross sectional area atau ACS. A itu luas permukaannya, cross sectional area. Terus FG-nya ini rate dari gasnya, F gas. Nah, P-nya ini tekanannya sendiri, terus ini bukan G ya, ini CT atau CT itu density kalau tidak salah. Mana? Nah, molar density ya, molar density. Sebenarnya satuannya meter kubik gitu. Tapi ini kok liter. Oh, liter sih ya, benar. Ini kan di sini meter kubik. Jadi di sini liter. Jadi beda di soalnya Pak siapa? Pak Edi. Ini molar density. Nah, terus dihitung ya. Ini yaitu persamaan 4 ini digunakan untuk menghitung di neraca massanya. Tujuannya yaitu untuk menghitung ini. Untuk menghitung konsentrasi keluarnya ini berapa, ini dicari dulu. Sebelum masuk ke tahap 2 kita harus tahu ini tahap 1-nya. Nah, dicari ya. Karena persamaannya ya, ini dia langsung ya. Kalau di solution ini langsung, jadi saya jabarkan di sini. Tadi kan tekanan operasinya kan 1 atm, diubah ke Pascal supaya satuannya sama, soalnya di sebelah kiri ini di tekanan tiap di posisi 1 sama 3 ini satuannya Pascal, disamakan semua. Terus kita dapat posisi di konsentrasi untuk tiap titik ya. Untuk di titik 3 itu persamaannya ini persamaan untuk tiap konsentrasi tiap titik. Nah, kita kan nyari di titik yang bawah atau titik 2, berarti kan CB2. Berarti CB2 tinggal diganti 2 ini. Jadi 3-nya diganti 2. Maksudnya ini itu CBI atau di tiap titik semua I tiap titik itu tahu konsentrasinya. Nah, karena kita ingin mengetahui yang di titik 2, ini salah ya, ini sebenarnya ini 2, CB2 itu berarti kan P3-nya diganti P2, ini P3-nya diganti P2, dapatnya 0,901. Berarti masuknya kan 0,1, keluarnya 0,091. Berarti benar ya, 0,091, semakin berkurang kan, masuknya 0,1, yang CB2-nya turun karena sudah dipakai untuk absorber tadi, turun konsentrasinya. Terus sudah tahu konsentrasi tiap di bagian atas dan bagian bawah, itu sekarang kita menghitung tahap 2, yaitu kita cari tahu dulu yang di atas sama di bawah di bagian tower itu yang mengendalikan yang mana. Yang mengendalikan itu filmnya atau gasnya. Kan ini kan soalnya kan gas liquid ya, fluid, yang satunya gas, satunya liquid. Nah, ini kan reaksi kita cari yang di bagian atas, ini persamaannya sama ya. Jadi kita cari di bagian atas tower sama di bagian bawahnya tower atau reaktornya, kita cari. Kita lihat hasilnya, ini kan KAG A dikali PA-nya, PA di bagian atas atau P1. Bagian atas itu P1. Ya, P1. Bagian atas P1, yang bawah itu P2. Berarti di bagian P atas berarti pakai P1. P1-nya kan 50. Dapat 0,01. Terus yang ini KL ACB-nya itu dapatnya pakai CB yang atas. Yang mula-mula yang masuk. Berarti kan 0,1. Kan karena di bagian atas berarti pakai yang atas semua. Dapatnya 0,08. Nah, untuk bagian atas kan dilihat tuh. Dia ternyata antara 0,1 dan 0,08 ini lebih besar 0,08. Berarti kan KAG-nya lebih kecil dari KLCB. Itu untuk yang di bagian atas. Sekarang kita lihat yang di bagian bawah.
Bagian bawah pakai data yang bawah, data CB sama PA tekanan parsialnya ya. Yang bagian PA-nya yang bagian bawah yang di titik 2 itu pakai 200, masuknya 200 ya. Dilihat juga, dicek, ternyata itu tekanannya yang tekanan. Ternyata yang di bagian bawah itu nilainya lebih besar. Atau KL ACB-nya lebih besar. Nah, ini kan kesimpulannya berarti kan kedua bagian tower nilai KAG-nya, gasnya itu lebih kecil dari KLACB. Nah, itu artinya apa? Artinya gasnya itu yang mengontrol. Jadi dua-duanya itu yang atas sama bawah yang mengontrol gasnya. Kalau misalnya yang mengontrol gas pakai persamaan 16. Kalau misal KAG-nya lebih besar dari KL, misalnya ini ya, dilihat ya. Ini ya, KL ini 6,4 sama 3,2 kan besar 6,4. Ini yang bagian atas lebih besar, yang KAG gas. Terus yang bagian bawah juga antara 3,2 sama 2,6 lebih besar yang atas ya, yang KAG-nya. Berarti dua-duanya di bagian dua tower ini gasnya lebih besar dari yang liquidnya ini, KL-nya ini. Artinya apa? Artinya berarti reaksinya itu jadi di liquid filmnya. Nanti persamaannya beda, pakai persamaan 13. Jadi kalau misal KAG APA-nya lebih kecil, pakai persamaan 16. Kalau KAG APA lebih besar, pakai persamaan 13. Sama kayak, nah ini bisa dibaca sendiri di ini. Kalau misal gasnya lebih kecil dari liquidnya, berarti pakai persamaan 16. Kalau misal lebih besar, pakai persamaan 13. Ini harus dibaca-baca lagi. Nanti pengaruh ke penentuan tingginya ini. Tingginya beda rumus. Kalau misal gas yang mengontrol itu beda rumusnya. Terus yang kalau misal liquid yang terjadi di liquid film, berarti rumusnya beda. Nah, ini karena yang terjadi ini yang gas yang mengontrol, berarti pakai persamaan 16 itu yaitu laju reaksinya atau rate-nya itu sama dengan KAG-nya kali PA. Nah, ini PA-nya kan nggak tahu. Maksudnya PA tiap titik, berarti kita tetap tulis PA. Jadi PA tiap titik, KAG-nya kan sudah tahu tadi konstantanya. Terus kita masukkan ke ini. Ini persamaannya. Pakai persamaan 6. Saya 6 di chapter 24. Ini delta min RA itu laju reaksinya itu kita substitusi dari tadi ini, yang ini ya, disubstitusi ke sini. Ini ya, jadi hasil substitusinya. Ini kan F gasnya per ACS ya, ini cross sectional area-nya itu ini kan diketahui dari soal. P-nya juga diketahui, yaitu tekanan operasinya diketahui. Ini P1, P2 sudah diketahui. Nah, kita hitung tingginya. Ini kan seperti kalkulus biasa ya. Ini kan konstanta keluar dari integral terus tinggal integral dPA per PA. dPA per PA kan sama dengan ln P2 min P1 atau ln P2 min ln P2 min ln P1 itu sama dengan ln P2 per P1. Jadi ini hasilnya diketahui, ini hasil akhirnya, jadi ini 1,36. Terus hasilnya ini dapat 0,668. Ini satuannya kan masih nggak sama, yang atas liter, yang bawah cm kubik disamakan, diubah satuannya semua, jadikan meter, dapatkan 9,243. Jadi kita bisa tahu tinggi reaktornya 9,243 atau hampir mendekati 9/4 meter. Mungkin itu sih untuk yang dari chapter 24, menentukan tinggi reaktor. Ini sepertinya keluar terus ini di tiap UAS ini, soalnya penting ini. Ini harus pelajari. Mungkin ada yang mau tanyakan? Ada yang tanyakan atau masih bingung? Kalau bingung tanya aja, gak apa-apa, ini santai.
Suara saya kedengaran kan? Halo, suara saya kedengaran? Suara saya kedengaran nggak? Dengar Mas. Yes. Nah, dalam apa ini penentuan tinggi reaktor ini itu ada banyak kasus ya. Jadi yang pertama itu ini mungkin bisa dibaca sendiri di Level Spirit. Jadi pertama dia mencoba menghilangi pakai air biasa. Kan itu mungkin udah dijelaskan sama Pak Edi ya. Ini kan pakai air biasa. Ternyata setelah dihitung, dapatnya itu tinggi reaktornya itu tinggi 512 meter. Ini kan nggak mungkin. Hampir setengah kilo, nggak mungkin kan reaktor setengah kilo. Nah, ini kan komennya bisa dibaca sendiri. Kan nggak mungkin setengah kilo, terus akhirnya diganti. Airnya tadi diganti dengan zat B. Tapi konsentrasinya coba dibuat tinggi 0,8 N atau 800 mol per meter kubik. Dapat juga, dihitung dapatnya kecil 5,03 seper 100-nya dari yang awal. Ternyata kalau misal diberi zat B dibandingkan diganti tadi dari air diganti zat B dengan konsentrasi tinggi itu dapatnya tinggi reaktornya menyusut ya, jadi 5,03. Nah, sekarang kalau misal dikurangi apa ini? Dikurangi CB-nya dikurangi. Tadi kan tinggi 800, coba dikurangi ternyata dapatnya mana? Dapat 24,4 meter. Terus kalau misal diantaranya dapatnya 6,91. Nah, ini nanti kapan kita milih itu kan tergantung kalian mau desain ya, berarti tergantung kamu pakai yang mana, tapi ya usahakan di logika ya, maksudnya nggak mungkin misalnya pakai air ternyata dapatnya setengah kilometer, 500 meter nggak mungkin, nggak ada reaktor 500 meter. Nah, itu berarti harus ditambahkan, diganti, nggak mungkin air. Ternyata waktu diganti itu pakai konsentrasi yang besar, ternyata apa ini tinggi reaktornya ketemu kecil, tapi ya itu resikonya kalau pakai konsentrasi besar kan biaya operasionalnya kan besar. Makanya itu coba dikurangi sih, kalau misal dikurangi dari 800 dikurangi intermediate lah, jadi berapa, 1/8-nya ya, atau 1/8-nya dikurangi, ternyata dapatnya lumayan, nggak tinggi-tinggi amat. Nah, kalau misal saran sih ya mending tetap dikurangi. Kalau misal tinggi reaktor agak tinggi sih nggak apa-apa. Soalnya kan di mana-mana kalau misal ngerancang kan yang dipangkas itu biaya operasionalnya. Kalau misal pakai konsentrasi tinggi 800 ya, itu pasti kan kalau misal 800 kan berarti anggap aja tiap hari butuh berapa? Butuh banyak kan? Bahan kimianya butuh banyak. Kalau misalnya diturunkan kan harusnya 800 yang selesai, yang habis misal dalam satu hari 800 kita turunkan ya. Misalnya kita turunkan 108, berarti kan kita bisa gunakan 5 atau 6 hari. Jadi harusnya satu hari habis, jadi 5,6 hari. 5 sampai 6 hari baru habis. Tingginya juga juga tadi kan kalau misal 800 kan dapatnya 5 meter. Kalau ini kan 7 meter. Kacek gapnya cuma 2 meter, tapi bisa memangkas kebutuhan bahan itu diperpanjang, harusnya satu hari habis jadi 5 hari baru habis, kan itu lebih efisien. Itu yang poin pentingnya di chapter 24 sih, itu yang dulu Pak Edi membicarakan gitu. Jadi yang penting yaitu yang di chapter 24 ini diperhatikan, itu penggunaan zat atau bahannya itu ternyata pengaruh di tinggi reaktor. Semakin tinggi konsentrasinya zat B, berarti reaktornya akan semakin pendek atau semakin pendek ya, nggak tinggi, tapi yaitu konsekuensinya di biaya operasionalnya bahan itu.
Kalau misalnya pakai air nggak mungkin, 500 meter nggak mungkin. Mungkin itu sih. Jadi di di bab 4 ini perlu banyak pertimbangan ya. Kapan pakai persamaan ini, pakai kapan tahunnya gitu. Ya mungkin itu mungkin ada yang mau tanyakan. Ada yang mau tanyakan dah? Atau sudah selesai? Gimana teman-teman? Ada yang mau tanyakan dah? Kalau masih bingung nggak apa-apa, tanya sharing-sharing. Kadang kan tanya ke dosen kan ya agak sungkan sih. Ya mungkin ada yang mau bertanya, Sopi. Aprilia mungkin. Ini gimana? Sudah selesai tak? Atau gimana? Kalau sudah nggak ada yang nanya, nggak apa-apa Mas, selesai. Sudah selesai lah ini. Yakin lah, mungkin teman-teman ini ada unek-unek atau masih bingung lah. Kalau misal nggak ada nggak apa-apa. Berarti saya kembalikan ke moderatornya aja. Kalau sudah selesai, sudah berapa ya? 1,5 jam ya? Atau 1 jam? 1 jam. 1 jam lumayan. Dan kalau sudah sih, saya kembalikan ke moderator aja ya. Gimana ini? Siapa ini moderatornya? Saya stop ya present screen-nya ya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kalau misal ada yang mau bingung bisa tanya atau diskusi ke teman-temannya yang mungkin sudah diberikan materi dari Pak Edi, kan ada yang belum, katanya belum dimasuki sekali materinya di kelasnya. Mungkin bisa tanya ke teman-temannya juga. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Ya, baik Mas Yos. Baik, untuk mentoring TRK 2 hari ini dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya, terutama buat Mas Yos sudah mengisi sebagai mentor. Lalu terima kasih buat Mbak Masnya juga sudah menghadiri acara CME Class malam ini. Saya tutup untuk mentoringnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.